Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di acara Puding Putra Pakuan Berunding bersama saya Miko Irianto dan di sebelah kanan saya adalah Papit Sutarno. Ya, Papit, hari ini kita mau bahas apa sih di Puding ini? Kita akan membahas tentang modifikasi ya, terutama roda 2. Oh iya, kita kan menggunakan seragam Honda ya. Ya. Tetapi jangan salah ya, Papit ya. Bukan kita promosi tentang Honda ya. Tapi yang jelas Putra Pakuan ini sudah mendapatkan lisensi untuk Honda sendiri ya, untuk kerjasama bentuk kerjasama. Karena di sini kita ada juga jurusan TBSM. Benar. Teknik bisnis sepeda motor. Nah, itu langsung dia linknya ke Honda seperti itu. Jadi makanya kalau ada yang tanya kenapa nih Pak Miko atau Pak Papit menggunakan outfit Honda, itu karena memang kerjasama kita gitu. Kalau tidak kerjasama, kita menggunakan ini, kita bisa di ban atau banned seperti itu, atau blacklist, di blacklist lah seperti itu. Berarti kan nyalain aturan kan? Iya, seperti itu ya, Pak Papit ya. Oke, tanpa perlu banyak lagi pembukaan ya, langsung aja kita bahas tentang modifikasi. Tapi sebelum ini sedikit saya kasih gambaran dulu ya tentang roda 2 ya. Boleh, gitu. Asal jangan roda 4 ya. Oh, jangan, nggak masuk konten kita ya. Roda 2 itu yang pasti era pertama roda 2 itu adalah pertama 2 tak ya. Kemudian era-era sekarang tahun 2000-an sekarang ke sini kita menggunakan teknologi 4 tak seperti itu. Nanti plus minusnya bisa kita bahas. Ya, itu kan. Ya, benar. Kita kan di sepeda motor itu kan ada 3 jenis ya, Pak Papit ya. Yang pertama adalah jenis cup, yang kedua adalah jenis sport, yang ketiga adalah jenis matic. Ya, yang pertama itu cup. Cup itu adalah motor bebek kalau di Indonesia. Iya, betul. Tapi kalau di luar namanya motor cup. Kemudian motor sport itu adalah motor laki-laki yang ciri khasnya menggunakan tangki di depan, bukan tangki di belakang. Tahu kan? Iya. Nah, yang terakhir adalah motor matic. Nah, motor matic ini yang bisa ya umum lah ya, seperti motor kalau di Honda ada Beat, kalau di Yamaha ada Mio dan lain sebagainya nih ya. Iya, tapi perlu diketahui juga nih, zaman dahulu matic itu tidak seperti yang sekarang. Ya, matic itu di Indonesia dipelopori oleh Vespa. Ya, yang modelnya seperti tahulah yang kayak belakangnya kayak seperti ya, ada kumbang ya. Ya kan, ada kapnya. Nah, itu matic itu. Bukan. Vespa dulu. Era Vespa. Cuman berapa tak dulu itu? Itu masuknya 2 tak dia. 2 tak ya. Cumannya nih. Tadi kameramen bilang tuh, bukannya Mio dulu. Ya, sebenarnya Mio itu hanya mempelopori saja. Ya, yang pertama di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu sebelum Mio itu sudah ada Kymco. Motor Cina. Ya mungkin Pak Aden juga tahu ya, Kymco, matic zaman dulu. Nah, kemudian tadi bilang Vespa saya garis bawah ini. Tadi kenapa dia bilang dia masuk ke matic? Ya, sebenarnya dia bukan matic ya. Dia itu motor transmisi. Ya, tapi semi matic. Kenapa? Karena kan dia model seperti skutik ya, seperti skuter. Nah, jadi dari Vespa itu yang mengilhami motor matic itu berkembang sampai saat ini seperti itu. Makanya dirubah kan? Dari gimana jenisnya 2 tak jadi ramah lingkungan. 2 tak ramah lingkungan plus mudah digunakan. Iya, kebayang aja Pak Papit. Coba bayangkan kalau misalkan motor matic sekarang kayak motor Mio, kayak motor Beat itu dia menggunakan transmisi manual. Apa kira-kira rasanya? Ya begitu. Kalau buat kita kaum laki-laki mungkin biasa ya. Enak gitu ya, bawahnya gagah gitu ya kan. Tapi kalau kaum perempuan gimana coba? Mana Vespa sebelah kiri kan giginya petak ke kanan, putar ke kiri kan pasti bakal bingung gitu loh. Motor zaman dulu iya. Gigi itu sebelah kayak tangan gitu loh. Iya kan? Kasihan perempuan, makanya dijadikan matic agar perempuan bisa menggunakan matic. Karena di Indonesia ya pengguna motor perempuan wanita nih itu terbesar di matic. Kalau nggak ada Mio, nggak akan ada perempuan. Maksudnya bukan. Makanya saya bingung ada perempuan nih. Maksud saya seperti itu. Tidak ada perempuan yang mau bawa motor. Makanya terima kasih sama Mio. Ya, tepuk tangan buat Mio. Oke, langsung aja masuk ke konten kita Pak Papit tentang modifikasi. Tentang modifikasi dulu ya. Silakan. Mau ngebahas apa dulu nih? Motor langsung aja ke motor tentang motor era 2 tak dulu. Era 2 tak nih. Oke, boleh. Kalau di Yamaha kan sudah ada Force One ya. Itu Force One Jet. Force One. Gitu kalau ya. di Honda, Yamaha dulu nih. Kalau di Yamaha itu kan ada Yamaha Suzuki ya. Yang lain. Apa tuh? Selain Honda, selain Yamaha. Yamaha kan ada Force One. Kalau Suzuki kan ada Satria. Kalau Honda ada namanya Sonic.
Iya, iya. Walaupun Ya. Nova ya, Nova dulu baru Sonic ya. Nah, terima kasih sudah di sudah di ya, apa namanya diperbaiki. Ada Nova, ada Sonic. Ya, itu adalah 3 motor besar, merek besar ya yang pasti. Tapi yang lebih dikenal itu adalah Poswan. Ya, itu Nggak tahu saya kenapa itu Pak Apit. Mungkin bisa Populer. dijelaskan. itu era populer di zamannya ya, istilahnya Poswan tuh. Apalagi yang sekarang kan teknologi, ya kan, teknologi dulu ya, kan dulu ya teknologi. Itu untuk dari segi bebek itu tampilan. Oh iya, futuristik ya. Iya, futuristik. Cantik gitu, ciamik. Cantik, ya. Jadi apa ya istilahnya pas untuk dimodifikasi, gitu kan. Itu zaman dulu kan. Beda zaman sekarang. Nah, walaupun dari spare partnya agak sekarang mungkin agak susah kali ya. Gitu. Tergolong motor lama soalnya. Iya, soalnya kan tergolong motor lama. Tahun berapa saya punya Poswan? Poswan itu kalau nggak salah awal-awal 95-an ya dulu ya. Mungkin Itu, bisa dikoreksi iya. teman-teman. 94 Oh, ya, antara 94 95 tuh awal-awal. F1Z kalau nggak salah ya. Poswan. Force One. Baru F1Z. Hampir sama dengan ya Formula One untuk ya. Enggak juga Pasukan ya. satu. Pantes serem ya. 95 lah, 94 Iya ya. kan. 94 tuh pertama ya apa gimana tuh ya. Pelopor Nah, dia. Nah, yang sekarang yang saya miliki sekarang ini Oh iya, awalnya- sebentar. Ya. Saya dengar Pak Apit punya koleksi motor ya. Bisa sebutkan motornya apa aja? Wah, koleksi motor cuma satu, Walah. ya kan? Motornya cuma satu, tipenya motor, gitu kan? Cuma Punya motor. yang motor ya kan, bukan mobil gitu ya. Cuman ya cuma Bisa satu aja. aja gitu. Cuman jenisnya yang banyak gitu kan. Bisa Satu sebutkan mungkin dari Yamaha saya punya F1 JTR. Gitu itu keluaran yang tahun keberapa ya? Itu tahun 2002 yang saya punya. Yang Muda kedua berarti. itu saya punya Suzuki. Gitu. Sama eranya juga era lama, ya kan? Tahun 2000 kalau nggak salah selang 2 tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian masih 2 tak. Ini Satria Pak Apit ini Satria yang model awal atau model yang lebih muda lagi? Kan beda tuh dari body beda Saya itu. dari Satria Hiu. Oh, yang model runcing agak gitu ya. Runcing, Oh, lampunya udah futuristik Iya. ya, udah bagus ya. Iya. Kalau yang tahun Satria R. kalau dulu itu kan kotak ya, yang kotak ya. Yang- Iya, soalnya kan Ah, ah. Satria yang pertama itu biasanya kayak Tornado ya, Pak ya. Iya kan kotak ada. Kayak Tornado, base modelnya ya, base model. Modelnya kotak gitu ya lampunya. Kalau yang lebih barunya lebih kayak mirip lebih ke apa itu kayak sekarang motor lupa saya, smash gitu bodinya. Mirip-mirip tapi Ya, lebih runcing. mirip. Oh ya, runcing banget gitu. Seperti itu. Itu yang 2 itu saya punya 2 tak. Dan satu lagi yang terakhir tuh. Keluarin tahun 2008 itu baru motor laki-laki. Motor laki, motor batang. Motor batang ya. Ya gitulah. Cuman Motor apa tuh Pak Apit? Apa tuh? Motor batangnya apa tuh? sama saya produknya Yamaha juga. Yamaha juga. Iya. Apa jenisnya Pak Apit? Itu Scorpio ya. Scorpio. Yaitu tahun 2008 gitu misalnya ya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi saya akan Mereview apa nih? mereview nih atau menjelaskan modifikasi saya nih, motor saya nih. Semuanya nih. Oh enggak juga, enggak semua. Semuanya. Enggak Saya pengen semua. tahu, Saya jangan-jangan enggak semua saya. Scorpio dibikin motor Rossi lagi. Enggak gitu. Saya pengennya malah Scorpio itu dibikin KLX. Oh, iya, serem tuh ya. Iya, gitu kan. Saya pengennya yang berbasis batangan tuh udah benar KLX cuman Tapi keren sih Pak Apit kalau misalkan Scorpio dibikin model-model off-road ya. Iya, gitu. Masuknya dia mesinnya kuat ya. benar. Terus buat naik-naik Tambahin itu. apa sih namanya? Bukit itu tuh enak. Apalagi tambahin shock. Torsinya besar. Ya, shocknya lebih bagus ya. Hmm. Ada suspensionnya atau Walaupun nanti hasil akhirnya Pak Apit ya. Nanti sama aja beli KRX baru. Iya kan, suspensi, kemudian sasis itu harus benar-benar disesuaikan dengan motor off-road seperti itu. benar. Iya. Memang saya tanya ke tempat orang modifikasi, Hmm. itu memang agak cukup mahal. Itu sama dengan kayak harga motor baru. Sekitar 24 jutaan. Iya. Kalau orang yang nggak hobi otomotif, Iya. pada seribet-ribet dia aja motor yang asli ya. Kok ada Honda, ada Kawasaki. Iya kan? Ngapain Orang- ribet-ribet orang ya kan? ngapain ribet gitu. Tapi kalau udah cinta dengan modifikasi ya cinta, susah. Namanya cinta motor. kan Iya, beda. cimot berarti ya Iya, zaman kan? dulu ya. Pak Denny mungkin zaman itu. Cimot. Oke, langsung aja pamit, langsung kita review Oke, aja motornya. Saya cuman satu yang saya bahas nih. Motor saya yang
waktu saya modifikasi, tapi saya mau ngasih tampilan awal dulu ya. Nah ini. Oh ini ya, ini keren ya, lebih futuristik ini. Tahun berapa ini? Tahun 2002 yang saya punya gitu. Jadi ramping, ya kan? Bodinya agak ramping, tuh ya seperti Vega R ya. Dulu ya. Ada namanya Vega. Kebalik. Kopling ya, iya. Kopling. Ya seperti Vega R gitu kan. Bahkan Vega R itu kan terilhami dari inspirasi. Ini, 2 tak ini karena versinya 2 tak. Saya pernah tuh Papit punya pengalaman. Pak punya pengalaman itu tuh. Apa itu tuh? Motor Vega R, saya kira motor Poswan. Saya dulu belum tahu Vega R ya. Kata saya, ini kok motor Poswan tapi knalpot 4 tak gitu kan. Kebetulan teman saya tuh, ya kan. Kemudian saya coba sini, pas di engkol, lah suaranya mana? Nggak taunya motor Vega R. Striping dicopot itu, jadi kita nggak tahu kalau itu motor Vega R gitu loh, luar biasa itu. Sama aja menyunat dari Poswan itu jauh. Sebenarnya ini kalau diakalin juga bisa pakai knalpot yang 4 tak dibobok ya, jadi ya rusak kalau udah sayang atau originalnya. Bisa saja gitu kan, cuman ya kurang lah. Soalnya kan dia karakternya dilihat dari, mungkin kalau dari block motion mirip lah, orang mirip banget kok kayak Vega R. 100% kok sampai velg, sampai apa ya, patok lampu dan lain sebagainya itu mirip. Yang bedain cuman sih koplingnya aja kan, kalau misalkan base-nya dia nggak ada kopling. Iya, makanya semi motor laki ya. Karena seperti itu ya bebek ya. Gitu. Dilanjut Papit. Nah ini cuman satu kelemahannya. Apa tuh? Saya tuh paling tidak suka namanya tromol ya, zaman tromol. Tromol. Ya. Kenapa tromol tuh? Dengan tromol kenapa kok bisa nggak suka gitu dengan enggak tromol? Paling nggak suka kalau tromol itu. Kenapa itu? Kalau misalkan udah hujan ya, apalagi jarang dibersihin tuh kampas rem, bunyi kayak tikus tuh kan, cit ya, suka itu saya tuh paling suka banget gitu loh. Makanya saya modifikasi gitu kan, saya rubah gitu kan, beda daripada yang lain kan. Nah ini tampilan awal nih seperti ini. Tapi kalau saya rasa ya Papit ya, ini sih pengalaman aja ya sih, kalau salah mungkin bisa dikoreksi teman-teman yang lain ya. Jadi sebenarnya seharusnya kalau untuk motor-motor under 150, di bawah 150 itu menggunakan rem aja sebenarnya tromol pun nggak jadi masalah, karena kan dia cc-nya under 150 ya, di bawah 150. Jadi tromol pun nggak masalah. Contoh, yang depan pakai tromol pun nggak masalah juga. Ini sih cuman karena hanya market dari brandnya aja ya, supaya keren lo pakai tromol, jadi kan buat naikin value dia. Tapi sebenarnya sih kalau under 150 itu nggak perlu seperti menggunakan tromol, menggunakan disc brake seperti ini. Karena kenapa? Kita bisa lihat motor-motor sport sekarang kayak super sport, kayak MotoGP, KLX ya, yang dia sepeda motor yang dipakai untuk menjuarai, untuk kecepatan tinggi. Jadi butuh pengereman yang ekstra gitu. Ya tahu sendiri nggak mungkin kan MotoGP pakai 150, ya kan? Nah, MotoGP pertama kali 500 cc, kemudian 800 ke 1000, 800 lagi, sekarang ke 1000 lagi. Itu sudah punya regulasi. Jadi harus menggunakan cakram yang double seperti itu. Jadi kalau misalkan motor 2 tak menggunakan motor di bawah 150 seperti ini menggunakan double cakram, itu kurang efektif menurut saya dari segi dari segi teknis ya, seperti itu. Tapi dari segi teknis ya. Walaupun modifikasi beda lagi. Saya kan pecinta. Iya. Beda dong. Seperti itu. Ini sih dikoreksi aja kalau salah ya. Itu sebagai ilmu aja ya semuanya. Iya. Oke. Nah ini kita lanjut ya. Tampilan ini awalnya ya. Nah, jadi mantap nih motornya. Gimana ya? Kok jadi berubah ya? Gimana nih? Kok jadi berubah ya? Gitu. Jadi Satria ya. Ini saya rubah full total gitu ya. Ini dari sasis juga diganti ya, Pak Bit ya? Iya. Ganti ya. Saya batoknya itu Sonic ya? Iya. Pantes. Kalau Satria nggak gini bentuknya, ini lebih ke bawah. Ini agak nongak gitu ya. Gitu. Dulu ini saya rubah pada tahun 2017 kalau nggak salah. Sasis aslinya masih dipakai atau dibuang gitu aja? Saya simpan. Karena orisinil itu ya cukup pastilah, nama juga motor ya. Semakin tua ya mungkin semakin onderdilnya susah dicari gitu, rata-rata seperti itu. Kirain saya itu
Biasanya kalau orang low budget ya, terutama saya sendiri ya, karena saya kan kalau mau modifikasi pasti akan memikirkan budget dulu. Iya, itu harus diutamakan dulu budget. Iya. Dan saya juga nggak modifikasi langsung dada gitu ya, nggak juga. Pasti saya apa namanya satu-satu lah, gitu lah. Kalau saya memikirkan budget, biasanya saya itu akan mengambil sasis asli originalnya dan akan saya modifikasi seperti itu. Tapi kalau original, kalau misalkan yang original ya itu agak susah menurut saya mah ya. Tapi kan nama juga bawaan ya. Tapi saya nggak mau istilahnya merusak modifikasi itu dari yang original. Gitu saya pengen dari yang saya beli gitu. Beda lah. Gitu. Nah ini walaupun motor tua nih ya, motor tua, tapi harus muda gitu. Harus muda. Ya kan? Tapi sebentar, ini esensinya apa ya? Ini warna hijau ya, terus pelek yang depan warna hijau, terus kenapa yang belakang ini warna hitam? Ini kenapa nih maksudnya? Apa sama background? Gimana Pak Bet? Enggak juga. Ini kebenaran aja. Apa pada saat modifikasi kurang cat? Ada sisaan ini dipakai gitu. itu salah itu. Oh, lumayan deh, punya bapak saya pakai gitu. Enggak itu. Oh, enggak gitu ya. Kirain loh. Enggak itu enggak. Kirain loh. Saya enggak terinspirasi dengan pagar ya. Ini hanya kebenaran saja, saya foto gitu ya. Karena kebenaran fotonya peleknya hijau gitu. Pagarnya hijau. Pas banget ya. Itu mau cuman ngeles aja gitu. Enggak gitu. Padahal kurang cat. Enggak. Ini cat khusus kok gitu. Jadi memang ini mah hanya ini aja ya. Nama juga modifikasi ya, suka-suka lah gitu kan. Jadi mana aja. Berarti memang itu dari konsep seperti ini ya. Jadi ada 2 color dalam satu warna. Gitu. Itu kalau saya rubah tampilan seperti ini memang saya nggak pakai buat harian. Gitu, karena seperti apa? Nah, contoh, saya tidak ada namanya buat orang yang kedua. Bonceger. Boncenger ya gitu ya. Stepnya saya hilangin gitu kan. Kalau ada bonceger, ini dipotong gitu. Nih. Potong, single seat. Jangan, itu jangan. Saya masih apa ya? Originalnya masih ada lah. Masih pengen bonceng. Ini dia menggunakan apa nih Pak Pit untuk merek dari apa namanya? Cakram ini sendiri. Oke, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Boleh. Oke, yang pertama saya merubah dari ini aja deh ya, dari cakram dulu. Dari kaki dulu aja. Ya, cakram yang sebelah sini ya. Nah ini saya rubah menggunakan namanya cakram Satria. Gitu, cakram Satria saya rubah dari tromol menjadi cakram. Itu kan. Saya rubah ini seperti ini dengan punya Satria benar ya berarti. Ya, gitu. Cuman stepnya punya bawaan si apa namanya Foswan gitu. Ini original Foswan step. Ya itu step apa namanya step yang stylish lah gitu ya. Gitu. Jadi step congkel kalau anak muda dulu bilang ya. Step congkel. Gitu. Jadi budget kiraan situ sekitar 600 sampai 500 ribuan lah. Gitu untuk merubah yang seperti ini dulu. Saya rubah ini dulu dari tromol menjadi cakram. Yang kedua, saya rubah lagi karena saya masih pengen merubah konsep karena saya konsepnya itu pengen seperti yang berbeda. Seperti ya motor-motor ya berbeda pokoknya ya dengan yang lain gitu. Biar kan. Eksklusif. Oh, sampai juga orang ngelihat ini motor apa gitu kan, ngeliatin motor apa gitu. Padahal ini motor 2 tak ya. Kelihatannya dari knalpot juga udah kelihatan. Nah, yang kedua saya rubah itu dari sasis. Itu yang arm tengah ini nih saya rubah. Kan dulu sektor ini. Nah ini. Tengah ini. Oh ini. Sok tengah. Oh, sok bleker. Iya, sok bleker tengah. Monosoknya ya. Iya, jadi monosok. Gitu. Kan dulu Foswannya kan masih bukan monosok ya, masih double gitu, 2 sok ya. Gitu. Makanya saya rubah. Kenapa saya rubah? Ini dia arm belakangnya menggunakan Satria ya? Nah, bukan. RX-Z. Oh, itu bukan RX-Z. Karena kemarin saya dikasih saran oleh seorang apa namanya perancang ya, perancang dari motor ya. Karena kalau pakai Satria
Nah, remnya itu nggak cocok. Desainer siapa? Pak Amin buat? Bukan Bang Amin. Kayak Bang Amin. Desainernya. Bukan datang sini ya. Yang penting orang bengkel. Iya. Bener ya. Bukan bengkel bangunan. Kirain. Bengkel Lanjut. Oke. Ini untuk sasis saya pakai karena apa? Harus sesama Yamaha. RXZ itu motor langka ya Pak Den ya? Iya dulu. RXZ itu ya. Iya. Sekarang batangan juga. Dapatnya dari mana Pak Fit? Bisa dapat motor eksklusif, motor lama seperti itu? Ya karena saya serahkan aja ya dengan seorang modifikator gitu kan. Iya. Gimana cara saya membuat monoshock gitu dengan shock yang pas. Nah, salah satu dapat saya shock dari RXZ. Betul. Gitu. Jadi main apa ya? Istilahnya makan ya. Nah, udah ini terus paling bawah dan selanjutnya saya rubah menjadi yang stang ya, stangnya saya rubah juga. Jadi stang PM Jago. Ya, kayak model Satria yang sekarang tuh, yang tahun 2018 yang stang PM Jago. Oh, yang era sekarang. Era sekarang. Yang 4 tak ya. Yang 4 tak gitu, yang Satria 4 tak. Yang 4 tak. Saya rubah seperti ini. Yang injeksi ya? Sekarang. Yang sekarang tuh saya rubah seperti ini. Jadi stang PM Jago. Nah, cuman waktu itu saya pengen pakai namanya shock Satria. Cuma karena orinya cukup mahal gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi loh, masalah budget itu loh. Harus pinter-pinter kita harus pinter-pinter milih barang gitu ya. Dan harus pas dan cocok sesuai dengan motor kita gitu. Jadi nggak asal gitu. Nggak kebesaran, nggak gitu kecilan. Ya. Karena saya modifikasi ini lihat dari motornya dulu gitu ya. Betul. Nah, ini ternyata pas modifikator bilang cocoknya sama dari R-King. Gitu, sama produk Yamaha katanya gitu. Kayak saya yang depan juga menggunakan RXZ. Enggak ya? Enggak. Kirain saya loh. Enggak. Jadi kalau orang modifikator bilang RXZ katanya. R-King. Yes, karena memang sih dilihat dari tabungnya itu, tabungnya cukup panjang ya. Beda sama yang motor-motor panjang ya. Cukup panjang itu sebenarnya motor batangan itu. Gitu. Nah, itu untuk spakbornya juga RXZ. Ini spakbornya RXZ nih. RXZ gitu. Oh, dia bisa presisi ya? Iya, presisi. Maksudnya? Karena produknya Yamaha. Saya satu produk ya gitu ya, bukan produk Honda gitu ya. Betul. Terus nah, untuk body, Pak Apit? Nah, produk untuk bodinya saya rubah. Nah, rangkanya sesuaikan sama rangka? Sesuai rangka. Jadi mungkin untuk rangka saya nggak banyak rubah ya. Sampai nomor rangka itu nggak boleh. Iya, pasti. Saya nggak mau rubah untuk nomor rangka, nomor mesin saya nggak rubah. Tapi untuk dudukannya ini yang saya rubah. Banyak ya rubah. Bracketnya. Iya, betul. Karena kenapa? Itu tidak akan cocok. Terutama gitu. Karena ini produknya produk apa? Iya. Iya, itu Honda kan? Honda, ya. Suzuki ya? Suzuki Satria ya. Nah, yang saya pakai ini Suzuki Satria. Gitu. Tapi motornya motor Yamaha. Gitu, walaupun casingnya yang lain ya yang penting masuk dulu lah. Saya pengen konsepnya itu seperti motor Satria. Ini mirip motornya Satria Baja Hitam. Belang tempur. Tinggal dikasih ini belakangnya. Sayap, Pak. Yang penting saya bisa make gitu. Tapi keren tapi keren, amazing ini. Kemudian untuk sektor knalpot ini kan model kolong ya kayak gini ya. Ini custom apa memang dari brand? Saya bikin custom. Custom gitu. Dulu saya bikin dulu yang awalnya di Sentul. Namanya swing motor. Swing. Pernah dengar swing motor? Swing. Sempat dengar sih. Ya, swing motor itu kenal di Sentul itu. Cuman untuk suara kalah. Gitu dan cepat karatan. Dari materialnya ya. Itu sendiri? Iya, materialnya masih kurang ya, agak karatan gitu. Makanya saya sedikit chrome. Oh, ini hasil kroman ya? Iya, kroman. Ini benar metal dari dia? Iya, metal kroman. Cuman permasalahannya kita kalah suara gitu. Nah, tapi tetap aksesoris saya masih tetap pakai. Ya, safety ready. Spion harus pakai. Plat nomor harus pakai. Ya, lampu harus hidup. Ya, standar dari kepolisian ya, biar kita bisa keluar. Tapi ingat ini saya nggak pakai buat harian.
Nggak ada rekomendasi lah ya. Iya, nggak rekomendasi. Bayangin aja ibu-ibu ke pasar motor ini. Iya, tantangannya gimana ya? Waduh, bolan ya segitu banyak ya kan. Ntar bawa beras sekarang taruh di sini. Bayang kayak gimana motor. Iya, yang ada patah ya buat saya. Ya. Terus ini untuk sektor ekor tuh Pak Apit, belakang itu dia menggunakan lampu apa itu? Sektor belakang menggunakan lampu apa deh? Sebelumnya sini saya yang pakai ini memang agak sedikit beda. Yang sebelah depannya itu Satria. Ya, Satria U. Nah, yang sebelakang ini sebenarnya gabungan ya. Ini yang maju Jupiter ya. Jadi saya gabung-gabung ya kan dulu hybrid ya. Hybrid. Motor yang hybrid gitu. Betul. Luar biasa. Ya, betul ya. Itu namanya juga low budget ya. Nah, ini awal ya. Biasa, ini gabungan aja saya Yamaha Jupiter. Iya, oke. Nah, ini apa sekarang model tetap seperti ini Pak Apit? Apa ada perombakan sedikit tentang sektor motornya? Kalau dari segi body nanti saya ada perubahan gitu. Tapi dari segi mesin paling saya cuma pakai CDI. Oh, CDI diganti CDI. Saya cuma pakai CDI aja. Nggak pakai pilot jet dan sebagainya macam, atau mungkin mesin harus dirubah. Berarti mesin masih original ya, belum bobok ya? Mesin original, saya nggak misalkan kecepatan 90 sampai 80 masih kena lah. Kenapa nggak tanggungnya sekalian bobok Pak Apit? Biar nekatin torsi? Oh jangan, kan safety ready kan Honda gitu. Enggak, soalnya bodinya udah racing banget kan. Kalau misalnya pakai standar lucu gitu. Ini bukan saya merendahkan atau gimana ya. Ini kebayang kalau saya menggunakan motor ini kan. Bayangin saya lagi menggunakan motor ini kan di jalan, wah gagah kan. Terus ketemu Satria asli lewat, saya coba bisa gini. Kalaupun saya lawan kan kalah saya ya kan. Tapi kalau misalkan dibobok sekalian kan keren gitu kan, sesuai dengan bodinya. Bodi lucu aja kan, bodi udah serem gini kan. Kalau misalnya larinya kurang kan ini aja gitu. Enggak sih, memang saya konsepnya memang tidak merubah mesin karena memang saya bilang kan ini untuk original saya pertahankan. Berarti sampai ke karburator juga masih bawa dia ya? Betul. Saya semua bentuk original saya pertahankan karena dari shock, dari arm belakang, dari segi pengereman itu saya untuk originalnya saya simpan biar kemudian hari bisa mungkin kalau misalkan mau dirubah lagi itu bisa gitu. Untuk ini Pak Apit, sektor breaker ya, dia menggunakan apa nih brake-nya? Nah itu masih punyanya masih standar Poswan-nya. Iya, masih standar Poswan. Enggak diganti Poswan. punyanya RX gitu. Oh, enggak. Jadi itu masih bisa itu karena kan dudukannya. Kita lihat dari dudukannya itu. Dari bracketnya. Itu yang si pala pistonnya. Pala ininya untuk remannya itu masih pas dudukannya dengan Yamaha tuh ya. Dilihat dari itu aja dulu gitu. Kalau misalkan kalau secara kasat mata mungkin orang nggak terlalu, tapi kalau kita lihat lebih detail, ini model Yamaha, ini model Suzuki. Suzuki kan modelnya kan dipanjang-panjang. Iya, benar. Nggak buat seperti ini. Benar. Dia agak harus dalam dia. Harus diobor. Oke, menarik Gitu. Nah, ini saya punya yang kedua nih. Nah, ini yang pertama masih ada lagi yang kedua. Ada yang kedua gitu. Coba mungkin bisa diperlihatkan. Oke, nah ini transformasi yang kedua. Ya, ini untuk finishing terakhir. Ini hijaunya mana Pak Bet? Hijaunya saya bedain dengan konsep tadi. Saya nggak mau sama dengan pagar. Jangan sampai pagar aja saya bilang. Ntar dibilang saya cat sisa lagi ya. Enggak, ini untuk terakhir. Untuk konsep saya airbrush. Itu airbrush semua. Itu bukan stiker. Bukan, saya airbrush. Jadi total airbrush, full body dan full mesin. Oh, mesin juga di airbrush? Iya, saya rangka mesin. Oh, rangkanya, kirain saya rangka mesin. Blok masih saya standarin aja dengan warna mesin. Cuman mungkin rangka dan misalkan shock ya. Dari shocknya saya cat ya dengan warna STNK. Karena STNK saya hitam orange. Iya, jadi sesuai ya. Bukan hitam hijau ya, bukan. Iya, betul. Jadi nggak kayak cat ya, pagar ya. Nah, di sini saya sesuaikan aja dengan STNK. Jadi rangkanya agak sedikit ada oranye. Sektor knalpot baru tuh kayak tadi. Nah, ini itu merek ya? Nah, ini yang agak bermerek ya. Saya buat di dekat Parung ke sana tuh saya daerahnya semuanya agak lupa ya. Tahun berapa itu Pak Bet? Yang ini untuk knalpot. Untuk knalpot itu sekitar tahun 2000 sekitar 2000 saya agak lupa, kalau nggak salah 2016-an gitu. Ini knalpot udah chrome atasnya aja ya.
Tapi ingat tuh, bisa lihat yang bawahnya. Itu memang tetap knalpot kolong. Kenapa seperti itu? Saya suka knalpot kolong gitu karena suara khas dia. Ya khas ya, agak adem gitu ya, adem. Jadi memang saya nggak bikin ini buat 2 orang, hanya 1 orang gitu. Emang nggak buat 1 orang. Nah ini knalpotnya anti air, jadi nggak akan karatan. Oh jadi anti karat meren ya? Iya anti karat ya. Kalau anti air mah kodok. Iya salah. Anti karat? Oh bukan bukan. Kalau kodok dua alam. Anti karat. Oh iya. Kok jadi kodok ya? Kodok yang di atas daun talas, kalau kan daun talas kan di atas air. Nah, itu maksudnya. Suara banget sih jadi. Itu beda lagi itu ceritanya. Aduh. Ya ini anti karat ya, ini anti karat. Iya. Oke anti karat. Bukan di air ya, bukan. Motornya juga anti air ini. Iya. Jadi ini kenapa nggak tanggung aja Pak Pit? Ini kan udah keren ya. Ini kenapa dia kenapa dia knalpot sih? Apa namanya? Perak kan nggak sekali jadi orange saja, gitu kan cakep. Enggak sih sekarang. Apa nggak kepikiran? Enggak. Memang saya nggak suka yang udah. Oh, yang ngejreng. Soalnya warnanya saya udah dari segi dalamnya aja udah saya orenin. Kalau di oren lagi. Nggak harusnya gini Pak Pit. Ini kan sekali-sekali kita bikin sensasi lah ya. Jadi biar orang ini. Tapi jangan terlalu sensasi banget, jadi perhatian nanti kayaknya. Enggak, harusnya si cat ini, si perak ini ada 3 warna. Yang pertama warna hitam base-nya, kedua warna orange, ketiga warna hijau. Terus bagaimana ceritanya? Jadi identik hijau yang tadi nggak harus hilang gitu. Pagar masalahnya. Aduh, gimana ini kalau ya? Ada sejarahnya, iya. Luar biasa ada hijaunya. Tricolor kan, karena tricolor ya. Oh iya, terus spion ngelipet itu spion. Nah spionnya spion lipet. Makanya saya ini nggak dipakai keluar gitu ya. Jadi memang sengaja saya bikin spion. Oh jadi nggak dipakai keluar, pakainya di dalam aja gitu maksudnya? Apa gimana? Enggak, jadi keluar di jalan ya, keluar di jalan. Cuman nggak harus jalan raya ya. Saya kan nanya bener ya kan. Ini pakainya di dalam apa di luar gitu? Ya, kalau di luar kan maksudnya kayak kita keluar daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang itu di luar. Di dalam cuma di Bogor aja. Itu kok pada pokoknya saya cuma daerah komplek rumah saya saja gitu misalkan ya. Gitu nggak dibawa ke jalan raya gitu ya, jalan itu maksud saya, besar gitu kan. Iya. Heran saya jadi. Lanjut sampai. Oke, nah ini untuk model terakhir lah ini. Ini kenapa ditemin begini? Ini kayak narapidana gitu dikasih hitam gitu. Emang tidak boleh, itu tidak boleh. Kenapa itu? Emang nggak boleh teman-teman. Oh dilacak ya? Jangan. Oh gini kali ketahuan nanti kalau ada orang kepo ngelihat pajaknya aplikasi pajak, ini orang udah bayar. Oh pinter. Tenang saya pajak kok selalu bayar, tenang. Pasti selalu bayar. Iya. Saya cinta Bogor kok, kan? Bukan. Ya. Kita kan sebagai warga Indonesia yang baik dan benar ya, kita harus membayar pajak. Itu kewajiban kita, betul tidak? Iya. Benar, itu udah kewajiban. Kayak kalau misalnya ada yang bilang, kamu buat negara kamu buat negara itu sudah berbuat apa? Saya bayar pajak, gitu kan ya? Betul ya. Makanya saya blurin aja deh. Oke lanjut. Oke ini udah yang terakhir sampai mungkin dari tangkinya juga sudah saya modifikasi ya. Tapi kalau dari segi STNK masih sama ya, masih putih orange, hitam orange ya. Hitam orange tetap gitu. Cuman dari oli mesin, bukan oli mesin, oli samping. Oli samping saya ada perubahan. Jadi ada modifikasi, memang nggak kelihatan di sini ya. Ini ada posisi ada di dalam. Oh, gitu. Jadi saya rubah posisinya nggak di belakang. Nggak di samping itu ya, di samping. Ada tabung khusus saya bikin gitu kan. Di posisi di mana tuh? Di samping atau di belakang? Tengah, di sini. Oh di sektor tengah itu? Tengah sini. Jadi nggak harus ribet-ribet ya, saya bongkar di sayap dari motor. Gitu. Tapi dibuka dulu, sayapnya harus dibuka dulu. Nggak bisa juga lewat lubang ini. Oh udah dibikin lubang buat? Gitu. Jadi cepat kok. Cuman kelemahannya saya dengan jarak berapa kilometer, jadi harus memperhatikan oli mesin, oli samping, gitu. Kalau ini kan motor 2 tak dikenal dengan irit sekali oli mesin ya. Ini oli mesin berapa berkalanya berapa tuh? Kira-kira berapa kilometer sekali atau hitungan bulan? Kalau nggak hitungan bulan ya, tapi tergantung jarak yang saya pakai gitu. Tapi karena ini memang saya nggak pernah dibawa ke jalan raya dan sebawa jauh gitu. Ini mungkin perakiran dalam 1 botol
pengisian. Dia 1 liter atau 800 sih? Ya, Ini kapasitas oli mesin itu di oli mesin oli samping. oli mesin. Dia Oli berapa mesin. sisanya itu? Berapa? 800 800 mili standar, ya? 800 mili. Kemarin yang saya pakai ini produknya dari Shell. Oh, Shell. Gitu, Shell. Bukan Yamaluk Shell. bukan ya? Bukan Yamaluk. Belum ada bukan Yamaluk standar. untuk letak ya. Saya pakai Shell gitu ya. Untuk oli sampingnya saya pakai Idemitsu. Di Mitsu. Idemitsu. Kenapa nggak pakai Shell kan wangi ya? Saya dulu punya, saya juga punya. Dulu saya seperti itu memakai yang apa namanya Shell ya, wangi banget gitu. Cuman karena mungkin beda tarikannya, dia agak enteng kalau untuk di Idemitsu ya. Karena saya udah pernah ngerasain. Itu ya. merek bukan umum ya di Mitsu. Iya, Saya itu baru dari dengar. Jepang gitu kan. Gitu Idemitsu. Gitu. Terus, ini modifikasi saya terakhir, boleh untuk Pak Miko saya pengen tahu nih untuk Kalau saya modifikasi ngeliat ini. Pak Apit kayak luar biasa modifikasinya. Iya. Ini total sekali. Iya, total ya perubahannya saya benar-benar total banget dari awal sampai yang sekarang ya yang seperti ini. Tapi ingat satu, ini jangan dipakai buat sehari-hari gitu kan ya. Iya. Karena Tidak safety juga. iya tidak safety karena bisa bikin pinggang orang pegel. Karena motornya saya rasa mungkin kalau untuk Pak Apit nyaman. Iya. Untuk saya betul nyaman. Dulu saya nyaman, sekarang juga saya sakit pinggang terus sih. Saya ngerasain kayak gitu. Itu beda lagi masalahnya pas sakit pinggang mah bukan karena motor, karena yang lain. Itu dulu gitu kan. Iya kan? Iya. Enggak juga gitu, faktor umur gitu kan. Beban Ini hidup berbahaya. ada namanya ada ini ya apa ya istilahnya, ada chemistry antara saya dan motor dengan saya nih. Chemistry-nya apa nih? Apa tahu nih apa? Apa nih? Walaupun motor tua ya, casing harus muda. Kayak saya, walaupun umur saya tua, gitu casing harus muda dong. Iya, iya. Ya benar gak? Gitu. Harus powerful, muka nggak boleh tua gitu. Iya Om. Walaupun umur Ya, tua Om, gitu. Ya Om. Ada filosofinya. Luar biasa. Tepuk tangan buat gitu. Apit. Filosofi yang sangat luar biasa. Oke. Ada lagi mungkin Pak Apit yang bisa di-share tentang motornya? Gimana? Ada lagi mungkin yang di-share di motornya selain Udah ini? paling saya mungkin untuk perombakan habis-habisan total ini Kira-kira. gitu ya. Kalau di kalkulasi kira-kira berapa tuh? Kasarnya aja. Kasarnya mungkin Tebak. sekitar saya habis ini mungkin di bawah 10 jutaan sih. Masih under. Ya, masih di bawah atas 11 juta lah. Oke, ya wajar sih untuk beberapa sektor yang diganti Ya. perombakan total ya. Ya, Pasti total. juga partnya juga lumayan lah. Kalau kita beli juga lumayan harga. Ya agak mahal. Gitu. Saya pengen tahu nih yang Pak Miko nih untuk modifikasi untuk motor batangannya seperti apa sih? Motor batangan, nggak enak denger batangan. Ganti deh motor tangki aja. Iya boleh kan biasanya batangan kan ya. identik ya batangan ya. Motor laki aja motor tangki Boleh ya. motor Oke. laki. Nah sebelum itu kalau dibanding oleh motor Pak Apit ini saya jauh sekali ya karena modifikasi saya itu bisa dikatakan low budget kategori. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mungkin materi saya nggak sebanyak Pak Apit ya, mungkin hanya sedikit materi saya. Saya mau buka dulu gambar Pak admin mungkin dibuka foto Rossi mungkin. Oh yang ini? Kalau kalian melihat motor ini apa yang dibayangkan? Motor balap. Terbalap kan? Iya kan, motor balap. Coba motor yang warna merah Pak admin, yang merah. Yang mana nih? Waduh. Yang merah belum ada yang merah ya? Bukan yang ini, bukan yang ini bukan. Nah ini. Nah ini motor apa? Teman-teman mungkin menyebutnya motor apa? Motor sport. Motor sport. Tapi cewek nyebutnya motor apa? Motor ninja. Terus ini ninja. Ntar dulu ini belakangan. Ini belakangan. Nah masuk kayak ini. Yang kayak yang biru. Nah terus Pak admin. Nah, ini motor apa? Motor Yamaha. Yamaha. Nyebutnya apa? Kalau cewek Kalau saya nyebutnya Iya. betul ya? Betul ya? Betul. pokoknya motor tangki depan, motor sport ninja ya. Enggak. Itu identik pada perempuan ya seperti itu. Tapi itu hanya berlaku sampai tahun sekitar 2013 aja. 13 ke sana Ninja sudah hilang, kategori motor gede udah bukan motor Ninja. Coba kita masuk ke motor yang lain, Pak Nunu yang ada ceweknya tadi. Nah, ini motor apa?
Motor apa? Ini Ninja, tapi ibu-ibu terutama ya, selain cewek juga ibu-ibu nyebutnya adalah motor boy. Bukan motor ninja lagi, motor boy. Oke, motor boy. Motor boy ya. Berarti ibu tidak melihat sinetron, bukan pencet sinetron. Ali sinetron ya Bapak ya? Surprise. Coba balik lagi Pak Nunu, Pak Admin. Motor yang merah tadi Pak Nunu, Pak Admin. Ini motor apa jadinya sekarang? Motor boy. Balik lagi ke tadi motor balap, biru. Ini motor apa ini? Motor boy. Nah, itulah yang saya rasakan selama ini ya. Ini yang saya rasakan selama ini. Oh begitu ya. Sakit hati. Coba Pak Nunu ke motor saya, Pak Nunu. Nah, ini bentuk motor saya. Motor boy gitu ya. Motor apa ini? Ada motor boy atau motor ninja gitu ya? Boy apa ninja ya? Boy apa ninja? Jadi saya merasa krisis identitas gitu loh ya. Saya ini motor apa gitu. Saya lagi enak-enak di jalan gitu kan, gagah gitu ya, gagah-gagahan. Ada anak kecil teriak, boy. Terus saya parkir di warteg nih, ya kan, warteg nih. Ada ibu beli lauk ya, keluar. Ih, motor boy. Wah, enak lagi kan, motor boy lagi saya tuh. Motor boy. Terus saya parkir di kampus waktu zaman saya masih kuliah. Wih, motor Rossi katanya. Repsol ini. Sampai ada di sini. Nah, yang lebih lucu lagi, saya parkir di halaman depan sekolah kita ya. Itu ada anak SMP kita, SMP Putra Pakuan. Itu teriak manggil motor saya. Wih, motor Ninja Repsol. Ya, kalian bayangkanlah betapa sedihnya jadi saya seperti itu kan. Saya tuh nggak punya kebanggaan sendiri gitu. Motor saya tuh Honda gitu kan. Honda CBR gitu kan, tapi sebutnya motor Ninja, sebut motor Rossi, sebut motor Boy, Ninja Repsol yang lebih parah lagi. Identik nih. Haruskah saya tuliskan di sini Honda gitu? Ini bener nih ada Honda ini nih. Ini bener sebenarnya ada Honda gitu. Kecil tapi ya kan. Karena identik ini. Itu semua sebenarnya sudah ada alasan yang mengapa mereka seperti itu ya. Yang pertama, kenapa? Motor batang atau motor laki-laki, terutama motor jenis fairing seperti ini, itu yang mempelopori adalah motor Kawasaki Ninja. Walaupun sebelumnya sudah ada RX-Jet ya Pak Den ya, yang sudah melalang buana di sini, tapi orang lebih kenalnya Ninja. Ranking? Iya, tapi kan RX tidak ada fairingnya. Pokoknya yang dibilang ada fairingnya ini pokoknya Ninja. Iya kan? Nah, kemudian masuk ke era MotoGP, Ninja berubah jadi motor Rossi. Iya kan? Semua motor besar namanya adalah motor Rossi. Seperti itu. Nah, identik kan, juara mulu, Rossi mulu kan. Masalahnya. Kalau dibilang motor Rossi, saya masih pede lah ya. Rossi kan siapa sih nggak tahu Rossi ya? Iya kan? Cuma kan Rossi, motor Ninja juga saya pede. Rossi, siapa sih nggak tahu Ninja? Rossi yang paling sedihnya itu apa coba? Boy-nya itu loh. Kayak panggilan saya ya gitu ya. Jangan gitu dong. Iya, saya pernah ngerasa gitu dipanggil gitu. Saya pernah dipanggil seperti itu, Boy gitu. Mana Boy? Gimana Boy? Gitu. Itulah kenapa image Boy jadi sangat image motor besar jadi Boy karena itu. Iya, bener, pertama dari motor pertama yang keluar di Indonesia, kemudian motor motor balap yang terkenal Valentino Rossi, dan terakhir adalah motornya si Boy itu ya, pemeran sinetron Anak Jalanan. Itu yang membuat saya sedih ya sebagai pelaku motor besar ya. Seperti itu. Oke. Perubahannya apa ini? Ini sebenarnya nggak banyak perubahan ya di saya itu, cuman saya sedikit merubah di bagian outfitnya aja atau bagian temnya ya. Sebelumnya ini sudah saya modifikasi. Bisa diputar Pak Admin sebelumnya. Melihat dari motor sport ini mungkin udah powerful ya, udah nggak usah. Wah, ini cuma casingnya doang ah. Kecil cc-nya ini. 250 kan. Masih di bawah. Ya. Nah, jadi ini adalah motor originalnya seperti ini ya.
ketika saya dapatkan seperti ini. Ini motor asli dari Honda CBR ya. Tapi itu sudah saya rombak ya, karena motor sebenarnya itu warnanya motor yang hitam orange, tapi nggak saya tampilkan di sini seperti itu. Ini warna STNK apa ini? Ini warna STNK-nya adalah putih merah. Putih merah. Putih merah. Ya. Itu kenapa ada oranye itu di atasnya? Ya itulah. Putih merah ya. Saya nggak ngerti ya kenapa STNK itu hanya putih merah. Tapi ketika saya tanyakan ke bagian dealernya, itu dilihat dari warna yang paling dominan. Ya di sini bisa dilihat warna merah di sini, kemudian di warna putih di sini. Gitu. Makanya sama disebut, seperti disebut Repsol gitu ya. Repsol juga. Karena motor ini kan ada beberapa varian, ada warna Repsol ya. Repsol berarti kan seperti ini, terus kemudian ada warna hitam, ada warna putih sama yang tricolor, 3 warna. Itu ada merah, putih sama biru ya, RWB. Nah, ini disamakan dengan RWB. Dia walaupun 3 warna tapi di STNK diterakan warna putih merah seperti itu. Makanya kalau mau modifikasi pun nggak akan jauh-jauh dari sini. Makanya tadi kalau saya ngeliat motor Papit agak serem, ya. Dari ini, motor putih oranye jadi hijau gitu kan. Ini nggak full total ini. Ini nggak full total. Ini nggak full total. Ini saya low budget kalau nggak terlalu banyak. Karena saya ini pecinta MotoGP ya. Jadi saya ingin merubah motor saya ini looknya seperti MotoGP. Jadi saya kasih sedikit pemanis di bagian bodinya kali ya. Bagian bodi sama bagian yang lainnya. Ya, ini masih standar sekali ya. Tidak ada tempelan apa-apa selain ada itu tulisan. Udah asli bawaannya Repsol itu? Ya, ini seperti bawaan Repsol seperti ini. Ya. Nah, ini asli seperti ini. Sebelum diganti slide yang berikutnya, diperhatikan dulu ya. Ini masih seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita balik ke motor yang tadi, Pak Admin. Nah, ini sudah sedikit perombakan atau pemanis sedikit ya. Nah, mungkin di sini banyak yang bertanya, ini diapain sih sampai ada mirip kayak MotoGP, di bawahnya ada red ball ya, ada tulisan Hondanya, kemudian di bagian spakbor bawah juga ada red ball-nya ya, kemudian yang lain juga adalah seperti itu. Nah, ini saya banyak orang berpikir ini adalah airbrush ya. Nah, sekali lagi saya katakan ini tidak di airbrush, tapi saya hanya menggunakan teknik cutting sticker ya. Nah, cutting sticker, jadi saya hanya download pola ya, pola yang ada di internet. Seperti ini pola gambar red ball-nya, ada gambar banting-banting seperti ini, kemudian nanti akan di print ya menggunakan cutting print itu yang besar. Biasanya saya adanya di tempat-tempat cutting stiker yang besar ya. Gitu. Jadi setelah itu disesuaikan, jadi nggak sembarangan main kita print gitu aja, kita cetak atau kita potong gitu aja. Ini harus dihitung panjang, lebar, disesuaikan dengan part yang ada di sini. Seperti itu. Nah, setelah sudah jadi tinggal tempel aja. Jadi kayak tempelan gambar tempel stiker kali ya. Tukang stiker. Cuman minusnya ini ketika malam hari ketika disorot oleh lampu dim, mobil atau lampu motor, lampu dim ya, itu pasti dia akan nge-flare gitu, kayak apa sih namanya, kayak ngebias balik ya, karena kan base-nya dia spotlight, jadi ketika dihajar dengan cahaya dia akan mantul seperti itu sih paling minusnya. Kalau dari segi yang lain saya tidak mengganti apa-apa ya. Iya, udah futuristik ya, bodinya udah bagus. Enggak juga sih maksudnya. Kalaupun saya ganti lumayan Papit. Ya kan. Jadi saya hanya modifikasi sedikit aja, cuman bagian-bagian ini aja saya ganti stikernya, kemudian itu spionnya sudah bukan lagi original. Spion lipat juga gitu. Spion lipat juga. Ya, sama itu ternyata. Kenapa? Ini spion aslinya dia panjang sekali Papit. Ya, panjang sekali sepanjang ini. Jadi saya pernah pengalaman ketika saya lagi reading, ya, saya ingin menyalip angkot kiri kanan, ya. Harusnya hitungan saya dapat, karena kan saya hitungnya dari fairingnya ya, dapat. Tapi saya nggak mikirin spion yang baplang itu. Ketika saya hajar, black aja, copot itu spionnya si angkotnya. Karena terlalu panjang. Kalah sama besi, ya kan ini kan besi, dia kena besinya. Jadi kalah, spionnya patah. Saya jadi turun, saya ganti. Jadi itu pengalaman. Spion ori. Jadi spion, tahu kan spion angkot mah cuma itu doang ya, plastik, keplek doang. Dihajar oleh spion saya patah dia, gitu. Dari kasus itu saya gantilah seperti ini, jadi lebih ramping. Ketika saya mau reading, saya angkat si spionnya. Jadi dia bisa besar nggak gitu? Kelihatan nggak?
bisa lebih luas lagi jangkanya gitu. Jadi kita bisa kalau buat nyelip lebih enak dilipat gitu. Untuk sektor sennya lampu sen saya ganti juga pakai sen tempel, jadi bukan lagi sen yang baplang seperti itu. Alasan apa? Alasannya begini, simple sih. Karena kan rumah saya itu kan sempit pintunya, ya seperti inilah, seperti pintu pada umumnya. Nah, ketika saya ingin masukin motor, spion saya kena. Makanya saya ganti spion menggunakan spion tempel. Jadi dia lebih meminimalis ruang dari si fairing itu sendiri. Apa bodinya kena tuh? Bodi enggak? Kena cacat apa gimana? Bodi enggak. Alhamdulillah bodi enggak. Alhamdulillah saya belum pernah crash. Mudah-mudahan saya enggak pernah crash ya. Oh gitu. Malah kena spionnya ya? Enggak, hanya spionnya aja. Spion ya? Spion ada di atas sih. Panjang soal spionnya. Gitu. Kemudian untuk spakbor sendiri, spakbor originalnya saya ganti. Bukan saya ganti ya, saya copot, cuma saya ganti dengan langsung plat aja di sini, plat nomor. Gitu. Jadi untuk pengganti dari. Oh itu sebenarnya ke bawah, cuma kamu copot bukan dipotong? Enggak, copot. Oh dicopot. Copot. Jadi kalau balik lagi ke esensi awal nih Pak Apit. Kalau misalkan dipotong kan, jadi kan sayang kalau bikin originalnya lagi, gitu kan ya. Makanya cuma saya copot, saya kasih lagi bracket satu di sini, satu seret buat naruh plat nomor ini. Seperti itu. Itu untuk desainer pola untuk Repsol atau seperti stiker itu bikinnya di mana itu? Ini kebetulan dekat kediaman saya di Cibinong. Oh. Kalau misalkan teman-teman tahu di daerah Cibinong itu di TC Cibinong sekarang jadi Mall Cibinong ya, yang di daerah Ciriung Cibinong itu dekat ITC, namanya adalah Gubuk Stiker. Itu langganan saya. Lebih bagus sih kenapa nggak pakai engine cover nih, kan biar lebih seperti motor boy gitu kan ya. Betul. Banyak yang merekomendasi kenapa nggak menggunakan undercroll yang model motorsport ya, yang besar, bawah gede seperti kesini kan penuh. Sebenarnya terlihat indah ketika kita sedang mengendarai, tapi ketika kita berhadapan dengan tanggul itu kerasa sekali. Iya, benar. Kalau mungkin teman-teman di sini yang tinggalnya di daerah Cibinong, terutama di Bekang, itu tahu tanggul seperti apa. Tanggul segitu-tinggi ini. Tinggi-tinggi tanggulnya. Jadi tanggulnya itu nggak umum, tinggi-tinggi. Kalau saya menggunakan undercroll seperti itu pasti akan membuat undercroll saya pecah lama-lama, garet seperti itu. Makanya saya tetap menggunakan original seperti itu. Karena posisi rumah kali ya. Posisi rumah saya nggak enak gitu loh. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang lain-lainnya belum kepikiran. Jadi saya sekali lagi di sini hanya memodifikasi sederhana aja, nggak sampai yang kemana-mana. Menurut saya sih seperti itu sih, modifikasi nggak harus mahal ya, terutama ya. Terus yang kedua juga karena motornya udah sport gitu, udah kelihatan laki ya kan. Motor laki udah kelihatan bagus juga. Paling dari segi sedikit aja yang dipoles lah gitu. Gitu. Mungkin bisa ditambahin bannya, mungkin ukurannya agak besar gitu. Bisa pakai ban Telkomsel juga bisa nih. Gitu. Asal aja bisa gak dibikin ban kontainer masuk ke situ? Enggak tuh Pak. Oke. Ban belakang ganti. Kalau yang asli itu kan originalnya dia 130. Saya menggunakan 140. Sebenarnya ban botak itu ya? Enggak, ini masih ban berambut. Enggak lah, ban lurik, ban biasa ya. Kalau ban slick atau ban yang bulat yang botak itu ban donat ya. Itu sebenarnya enak kalau kita riding. Ban botak ya. Tapi nggak enak ketika kita sedang berhadapan dengan cuaca hujan. Kalau kita menggunakan ban slick atau ban yang botak itu pasti akan ngegecol-gecol. Ya, kena air ngegecol, kena pasir ngegecol. Gitu apa ini bahasanya? Keluar trek maksudnya gitu loh. Jadi makanya kalau misalkan mau menggunakan ban botak atau ban slick, ban botak di sini bukan ban udah rusak ya, ban udah lama dibotakin bukan, tapi emang ban slick. Itu rekomendasi emang bener-bener dipakai buat balapan aja. Tapi kalau buat harian mendingan jangan. Jangan cuma berpikir biar kelihatan kayak MotoGP, kayak Moto Rossi saya menggunakan ban yang botak. Tapi tidak menyampaikan esensi keamanannya, karena kalau misalkan ban licin itu ketika kena hujan, ketika kena fase dia pasti akan crash karena licin. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalkan kalian lihat ya, ini ban itu nggak cuma banin aja deh, ban semua motor itu pasti ada garis-garis bunga atau kembang bahasanya. Ada yang modelnya lurus, ada yang model ke samping. Ya, itu bukan cuma sekedar seni, ya, itu ada aturannya. Jadi apa? Ketika bisa hujan, itu air hujan akan melewati garis-garis ban tersebut.
Jadi si ban itu tetap menggigit aspal. Nah, kalau misalkan bannya ban selik atau ban yang botak, ya itu dia akan melewati air. Jadi si roda itu akan terbang, seperti terbang gitu. Makanya itu salah satu yang menyebabkan motor tergelincir. Air nggak kebuang, jadi air semua ke bawah gitu. Jadi seakan-akan roda kita terbang. Nah, pada saat kita belok langsung crash gitu. Karena si ban kita tidak mencengkram dari aspal tersebut. Seperti itu. Sedangkan ban selik, ban yang botak, ketika tidak aspalnya kering, apalagi aspalnya panas, itu bisa nempel. Makanya MotoGP kenapa dia bisa begini-begini? Nggak gitu juga. Sampai bisa tidur kali ya kalau misalkan gitu ya. Karena apakah bannya benar-benar nempel di aspal. Semakin panas aspal tersebut, maka akan semakin lekat lah si ban tersebut pada aspalnya. Makanya kebanyakan kalau MotoGP itu ketika dia sudah hancur, bannya sudah mulai haus ya, itu dia sudah nggak bisa nempel lagi. Makanya biasa kalau udah kayak gitu, dia akan masuk ke pit, dia akan ganti motornya. Beda ya Pak Apit ya atau semuanya ya kalau MotoGP sama Formula One. Kalau Formula One ban habis itu ganti ban. Kalau MotoGP ganti motor. Iya, itu waktunya banyak banget. Putar jalan. Keburu apa ya, finish duluan gitu ya. Keburu disalip Valentino Rossi lah. Itulah ya bedanya MotoGP dengan mobil, itu bedanya. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau Pak Apit. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Apit? Mungkin cukup ya. Cukup mungkin ya. Saya modifikasi dari saya juga udah cukup. Gitu. Boleh? Boleh, silakan. Kenapa modifikasinya spakbor belakangnya dipangkas? Oh, ini. Yang Pak Apit juga tadi nggak ada spakbornya. Oh iya. Yang jawab siapa nih? Pak Apit sama saya? Ya, kami aja deh. Mewakili ya, kita kan sama-sama spakbor ya. Kalau saya dulu ya. Kayak bentar Pak Nunu. Kayak nih Pak Nunu ini mungkin pernah pengalaman jadi korban. Saya juga pernah. Saya korbannya bukan cuma air, Pak, tanah. Dia dari minjem lumpur kali ya. Iya benar. Tapi juga saya pernah waktu itu ya, ketika mau makan ya di mana gitu ya, saya lupa sama bareng Pak Denny dengan Pak Miko ya. Ketika jalan, saya kerasa kok belakang ada yang nyemprot air. Saya pas ngeliat ke belakang, wah ternyata motor Pak Miko nih nggak ada spakbor. Saya sampai ibaratnya nih ya, sampai ke rambut ya. Luar biasa ini spakbor ya. Saya lupa, padahal motor saya juga seperti itu. Karma berarti. gitu ya dia. Oke, sebenarnya sih alasannya simpel ya. Iya benar. Mungkin kenapa spakbor rata-rata dihilangin, bahkan dipangkas. Ya bahkan ada yang buntung sekalian, ada pernah lihat buntung gitu ya. Karena memang itu esensinya ke motor sport, ke motor balap. Pernah nggak ada spakbor? Pernah nggak sih ngeliat motor Rossi ada spakbornya? Lucu ya, lucu. Nah sebenarnya itu bukan dari ini aja ya, bukan dari segi esensi. Oh dari segi esensi memang keren, style memang keren. Tapi kalau misalkan motor balap itu menggunakan spakbor umum, ya itu dia akan menahan udara yang masuk. Jadi nggak aerodinamis. Nggak aerodinamis. Jadi dia nahan udara, jadi si motor itu pasti akan berat di belakang goyang-goyang seperti itu. Kasih sayap, Pak. Nah jangan. Mobil ketika sayap stabil tuh. Cuman kasihannya yang di belakang ya muncratnya ke muka ya. Nah dari situ mengilhamilah atau menginspirasi ke kita nih kaum anak-anak motor ya bahasanya ya, anak racing gitu ya. Mikirnya keren nih kayak motor Rossi gitu kan, akhirnya kita pangkas ini tanpa memikirkan orang lain. Mohon maaf ya semua ya. Jadi karena emang mirip motorsport. Spotnya dihilangin gitu. Iya rata-rata. Biar lebih sporty berarti. Biar lebih sporty. Intinya seperti itu. Bahkan ada yang sampai maksudnya gini loh. Ada yang seperti motor saya gini ya, motor sport kayak gini, bannya itu dipakai ban cacing. Nah itu motor saya ban cacing gitu ya. Tapi ya Pak Apit nggak cacing itu segitu Pak. Enggak, itu udah memang ketebalannya udah memang sepetti sepeda ya, emang agak tipis gitu. Kalau motor bebek atau sport bebek itu masih cocok lah. Masih cocok. Cuma kalau motor kalau motor seperti ini pakai ban cacing ibaratnya gini Pak. Ya. Ada orang nih kayak misalkan tahu Adi Raing. Almarhum Hercules, Agung Hercules, besar-besar kan badannya tuh, atletis, itu ibaratnya motor sport. Kakinya kecil, kurus gitu.
Iya. Jangan-jangan Jadi itu mah kali atur ya. Iya, karena nggak kalau kebanting sama si bodinya. Tapi nanti mereka jawab kan hobi atau Ya, tergantung skill masing-masing. Nah, kalau sudah seperti itu berarti mereka tuh punya 10 itu. Cuma yang bikin Tapi ada juga loh ya, motor teman kita kayak gitu seperti itu juga ya. Apa tuh? Motor besar, tapi untuk bannya itu kecil gitu. Siapa ya? Motor ninja gitu saya. Oh. Saya lupa gitu ya. Sebenarnya saya bener ya. lupa. Cuma Oh iya, bener ya. Ah, iya. Bener ya. cuma saya lupa ya gitu. Itu. Saya lupa siapa. Itu yang pemimpin Cirawas itu loh. Saya juga lupa gitu kan. Motornya 2 tak gitu kan. Saya juga nggak tahu apa siapa gitu ya. Cuma nggak tahu siapa saya. Pak Pit, saya tadi ngeliatin motor kayak gitu dia marah nggak ya? Jangan segini Pak. Segini nggak Pak ya? Nggak Pak, keren kok Pak, bagusan kecil Pak, bener Pak, bener Pak. Jelek ini Pak, jelek ini. Enggak, Pak, temannya saya sama Pak. Ban saya juga kecil. Nggak pakai. Ya udah, baik kita balik Oke lagi deh, ya. kita back Oke. ke laptop lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ya. pertemuan Pak Apit dengan saya. dengan Miko Irianto di sini. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini menjadi wadah ya atau jadi inspirasi ke yang lain. Tapi intinya satu, kalau memodifikasi motor secara ekstrim itu jangan dipakai untuk harian, ya. Betul. Jadi dipakailah hanya untuk senang-senang aja, tapi jangan pakai untuk harian. Apalagi bawa ibu ke pasar, kasihan, cangkeng. Tapi ingat sesuai budget. Nah, sesuai budget. ya. Ingat Jangan budget. terlalu, jangan terlalu memaksakan, misalkan sampai nodong-nodong orang tua, oh saya mau beli ini, jangan. Kalau misalkan mau benar-benar modif, kerja dulu, ya. Usaha dari diri kita sendiri ya. Betul, seperti Gitu. Oke. Oke, sip. Cukup dari terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini di acara Puding kita, Putra Pakuan Berunding. Ya, sampai ketemu di perjumpaan ke lain kesempatan. Video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.